Ini kisah tentang Nabi Khidir alaihi salam dan seorang penguasa dunia di kala itu, yaitu Sultan Iskandar Zulkarnain, dalam mencari air kehidupan. Kisah ini penuh dengan makna kehidupan yang sangat dalam. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ats-Salabi yang diperoleh dari Sayyidina Ali bin Abi Tholib Ra. Bermula dari Sultan Iskandar Zulkarnain yang disegani dan ditakuti oleh seluruh dunia pada zamannya. Walau demikian, ia bukanlah raja yang sombong, namun salah satu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Sultan Iskandar Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Allah memerintahkan seorang malaikat bernama Rafail alaihi salam untuk mendampingi Sultan Iskandar Zulkarnain. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang. Sultan Iskandar Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Ia berkata, "Ibadah para malaikat di langit, ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, ada yang ruku tidak mengangkat kepala selamanya, dan ada yang sujud tidak mengangkat kepalanya selamanya." Mendengar keterangan itu, Zulkarnain termenung. Dalam pikiran beliau, berkeinginan melakukan hal yang sama seperti para malaikat, yaitu beribadah kepada Allah melebihi malaikat. Sebagai rasa syukur atas anugerah kebesaran yang diberikan Allah kepadanya. Namun, apakah bisa melakukan ibadah hingga hari kiamat seperti para malaikat, sebab semua manusia pasti mati? Keinginannya itu dikatakan kepada malaikat Rafail. Lalu malaikat Rafail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat. Barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali ia memohon kepada Allah agar dimatikan." Kemudian Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rafail, "Apakah kamu tahu tempat air kehidupan itu?" Malaikat Rafail menjawab, "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap." Malaikat Rafail dalam memberikan keterangan, hanya sepotong-sepotong sebab bahasa dan pengetahuan yang diberikan Allah hanya berupa simbol-simbol yang masih misteri. Dan setelah itu malaikat Rafail pun pergi. Setelah mendapat keterangan dari malaikat Rafail, Zulkarnain segera mengumpulkan para alim ulama. Zulkarnain bertanya kepada mereka tentang air kehidupan. Para ulama tidak ada yang tahu kabar keberadaannya. Namun salah seorang yang alim di antara mereka mengatakan, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan air kehidupan itu di bumi yang gelap." Zulkarnain menanyakan di manakah tempat bumi yang gelap itu. Seorang yang alim menjawab, yaitu di tempat keluarnya matahari. Maka Zulkarnain bersiap-siap mendatangi tempat itu. Dalam kondisi seperti ini, malaikat Rafail pun hadir. Lantas Zulkarnain bertanya kepada sahabatnya itu tentang kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap. Diberikan keterangan yaitu kuda betina yang perawan. Kemudian Zulkarnain memerintahkan pada para prajuritnya untuk mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang masih perawan. Setelah itu memilih para prajurit dan cendekiawan dari 6.000 orang yang ahli berkuda. Di antaranya adalah Nabi Khidir alaihi salam yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Setelah persiapan matang perbekalan dan lainnya telah siap, akhirnya Zulkarnain dan rombongan berangkat. Nabi Khidir alaihi salam berjalan di barisan terdepan memimpin rombongan. Arah terbitnya matahari itu berada di arah kiblat saat ini dari wilayah kerajaan Sultan Iskandar Zulkarnain waktu itu. Setelah 12 tahun menempuh perjalanan, akhirnya sampai juga di tepi bumi yang gelap. Ternyata gelapnya bukan seperti gelapnya malam, tetapi memancar seperti kabut, dan pasukan pun berjalan menerobos kegelapan. Namun, semakin lama semakin gelap. Dalam perjalanan di sepanjang jalan yang dilalui banyak terdapat kerikil-kerikil gemerlapan melancarkan cahaya merah kuning dan biru laksana bintang gemintang di angkasa. Untuk mencari tahu kerikil itu, Zulkarnain pun menanyakan kepada malaikat Rafail, dan diberikan jawaban bahwa benda-benda gemericik yang gemerlapan itu adalah
Apabila seseorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal, dan apabila tidak mengambilnya, ia pun akan menyesal juga. Untuk mengatasi rasa penasaran, Zulkarnain pun mengambilnya dalam kegelapan terasa seperti batu. Maka benda itu dibawa ke tempat yang terang. Terkejut Zulkarnain, karena ternyata benda tersebut adalah benda-benda langit, di antaranya manikam, yakut merah, zamrud, dan lain-lain. Maka Zulkarnain pun kembali dan memunguti benda yang berkilau itu. Dimasukkan dalam karung bekas wadah perbekalan. Akibatnya perjalanan semakin berat. Nabi Khidir selaku pimpinan rombongan berkali-kali memperingatkan Zulkarnain bahwa perjalanan masih jauh. Hendaknya benda-benda itu ditinggalkan saja untuk meringankan beban. Permata yang berkarung-karung sedikit demi sedikit dikurangi. Namun perjalanan terasa makin jauh dan bumi terlihat makin gelap. Zulkarnain yang perkasa pun lama-kelamaan kondisinya melemah dan tidak kuat meneruskan perjalanan. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke negerinya tanpa hasil. Sementara Nabi Khidir tetap meneruskan perjalanan. Diriwayatkan Nabi Khidir akhirnya menemukan Ainul Hayat, sebab dalam perjalanan beliau menerima wahyu dari Allah bahwa air itu untuknya. Beliau yang dipilih Allah. Begitu sampai di sumber Ainul Hayat, perjalanan Nabi Khidir diperintahkan berhenti, sebab di sebelah kanan terdapat jurang yang menyerupai lembah. Di tempat itulah Ainul Hayat berada. Maka dilepaskanlah terompah dan pakaian beliau, serta minum dan mandi di air kehidupan tersebut. Ada sebuah penafsiran bahwa perjalanan mencari air kehidupan merupakan kiasan, yaitu menggambarkan perjalanan rohani menuju sisi Allah. Dalam menempuh perjalanan rohani, maka harus meninggalkan jubah keduniawian harta benda dunia. Itu sebabnya Nabi Khidir memperingatkan Zulkarnain yang sudah kaya raya untuk meninggalkan permata dan berlian yang dipungutinya. Perjalanan rohani tidak bisa terbebani sedikitpun urusan dunia, baik dalam pikiran maupun perasaan. Zulkarnain walaupun raja yang beriman dan bertakwa, tidak mampu menempuh jalan rohani. Penyebabnya masih membawa beban kekuasaan dan harta duniawi. Karena beban duniawi masih berat baginya, maka ia pun kembali. Perihal ini tidak tertulis dan tidak tersirat, tetapi harus dipelajari dan dipahami. Hal tersebut pernah diwejangkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa as. Nabi Khidir yang memperoleh wahyu, mendapatkan ilmu di sisi Allah. Yang lazim disebut ilmu laduni, itu semuanya kehendak dari Allah. Namun kehendak itu harus ditempuh melalui jalan rohani oleh hamba-hamba Allah. Sekiranya riwayat tersebut bisa kita ambil pelajaran untuk kita semua dalam menjalani kehidupan dan beribadah. Ibadah tidak cukup hanya mengedepankan syariat saja, namun hakikat pun diperlukan untuk alam batiniah kita. Wallahu a'lam bishawab.